Cerita ini dimulai pada tanggal 8 Juli 1986 di sebuah kota kecil bernama Walsen. Ada dua pria bernama Timo dan Pir yang sedang berada di apartemen Pir. Mereka menonton video tentang seorang gadis muda. Setelah itu mereka keluar dari rumah dan masuk ke mobil merah milik Pir. Saat sedang di jalan, mereka melihat seorang gadis muda bernama Pia yang sedang bersepeda. Pir, si pengemudi mobil, mendapatkan ide buruk. Dia memutar mobilnya dan mulai mengikuti Pia sampai ke ladang gandum yang jauh dari keramaian. Ketika mereka sampai di tempat sepi, Pir keluar dari mobil. Pia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berusaha menjauh, tetapi Pir mengejarnya, menangkapnya dan mulai menyakitinya di ladang gandum. Timo yang berada di mobil merasa takut dan tidak suka dengan apa yang dilakukan temannya. Dia tahu itu salah, tetapi dia tidak berani melakukan apa-apa untuk menghentikan Pir. Sambil berdiri di sana, Timo melihat headphone milik Pia yang jatuh ke tanah dan mengambilnya. Setelah Pir selesai melakukan hal buruk kepada Pia, dia tiba-tiba meminta maaf. Tetapi Pia yang ketakutan dan marah mulai memukul Pir. Pir yang juga panik memukul Pia dengan sesuatu agar dia berhenti. Tetapi kemudian Pir sadar bahwa Pia tidak bergerak lagi. Ternyata Pia meninggal dan Pir mulai panik. Pir meminta bantuan Timo, tetapi Timo sangat takut dan tidak mau membantu. Dia malah kembali ke mobil. Pir lalu membawa tubuh Pia yang sudah tidak bernyawa dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sepeda Pia dibuang ke ladang gandum, lalu mereka pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Pir menyuruh Timo membuang headphone Pia. Beberapa hari kemudian ada anak-anak bermain di taman tempat Pir bekerja sebagai penjaga. Pir terlihat sedang membersihkan mobilnya dengan sangat hati-hati. Sementara itu di kejauhan, Timo terlihat membawa ransel dan berjalan menuju halte bus. Pir mencoba mendekati Timo, tetapi Timo langsung naik bus dan pergi. Timo tampaknya merasa sangat ketakutan dan sedih dengan apa yang sudah terjadi. Dia tidak ingin lagi berada di tempat itu dan mencoba melarikan diri. Cerita kemudian melompat ke 23 tahun setelah kejadian itu. Kita melihat seorang wanita bernama Elena sedang berlari pagi, jogging. Saat berlari dia sampai di ladang gandum, tempat ada sebuah salib yang dipasang sebagai tanda peringatan. Salib itu dibuat untuk mengenang putrinya, Pia, yang dibunuh pada tahun 1986. Di tempat lain di kota yang sama ada sebuah keluarga dengan ayah, ibu, dan anak remaja bernama Sinika. Orang tuanya sedang marah kepada Sinika karena dia sering tidak masuk sekolah tanpa izin. Ayahnya dengan tegas bertanya kenapa dia melakukannya, tetapi Sinika tidak mau menjawab. Dia malah menyalahkan sekolah dan berkata bahwa mereka berbohong. Karena kesal, Sinika membentak ayahnya dan berkata kasar, lalu pergi dari rumah sambil membawa sepeda. Sebelum pergi, dia bilang kepada orang tuanya bahwa dia harus pergi ke latihan tenis. Tetapi ternyata setelah mengayuh sepedanya sebentar, Sinika menelpon temannya Mary untuk mengatur pertemuan. Cerita kemudian berpindah ke seorang detektif bernama David. Dia datang ke pesta pensiun untuk seniornya, Kristen. Tetapi David tampak tidak bahagia. Ternyata dia sedang sedih karena istrinya baru saja meninggal dunia akibat kanker. Sementara itu Sinika pergi ke taman hiburan untuk bertemu dengan temannya Mary. Dia meninggalkan pesan suara untuk orang tuanya, mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah temannya Mary malam itu dan tidak akan pulang ke rumah. Namun saat hari mulai gelap, Mary belum juga datang. Sinika mulai merasa takut dan meninggalkan pesan suara lagi untuk Mary, mengatakan bahwa dia akan pulang jika Mary tidak segera muncul. Di saat yang sama kita juga melihat bahwa ada seorang di dalam mobil yang sepertinya sedang mengawasi Sinika dari kejauhan. Di tempat lain setelah pesta pensiun selesai, Kristen membawa David ke kantor polisi. Di sana Kristen memberikan sebuah berkas kasus lama yang tidak pernah berhasil dipecahkan. Kasus itu adalah tentang seorang gadis berusia 11 tahun bernama Pia yang 23 tahun yang lalu diserang dan dibunuh. Tubuh Pia baru ditemukan beberapa hari kemudian di sebuah danau dekat tempat kejadian. Seorang anak laki-laki pernah melaporkan melihat mobil merah di sekitar lokasi saat itu. Tetapi polisi tidak pernah berhasil menemukan siapa pembunuhnya. David memperhatikan bahwa kasus itu terjadi pada tanggal 8 Juli dan anehnya tanggal hari ini juga adalah 8 Juli. Sementara itu kita melihat Sinika memutuskan untuk pulang ke rumah karena temannya Mary tidak datang ke taman hiburan. Tetapi mobil yang terlihat mengawasinya sebelumnya ternyata masih mengikutinya. Di suatu tempat Sinika berhenti dan berbalik untuk melihat siapa yang mengikutinya. Saat itu seorang pria keluar dari mobil.
Beberapa waktu kemudian kita melihat sepeda Sinika dilemparkan ke ladang gandum yang sama tempat Pia dulu dibunuh. Adegan lalu berpindah ke Timo, pria yang dulu terlibat dalam kejadian Pia. Sekarang Timo bekerja sebagai seorang arsitek dan hidup bahagia bersama keluarganya. Setelah pulang kerja, dia memeriksa kedua putrinya dan memastikan mereka baik-baik saja. Setelah itu dia pergi ke kamar dan tidur bersama istrinya Julia. Keesokan paginya David, seorang detektif, terbangun karena menerima telepon mendadak. Dia segera pergi ke ladang gandum tempat dia bertemu dengan rekannya, Jana, dan bos barunya, Matthias. Polisi telah menemukan sepeda milik Sinika di ladang gandum dan mulai khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi. Oke, Schwachsinn. Di rumah Sinika, orang tuanya belum tahu apa yang terjadi. Mereka masih berpikir bahwa Sinika aman di rumah temannya, Mary. Di tempat lain, Timo sedang bermain bersama anak-anaknya di sebuah pesta keluarga. Tetapi perhatiannya tiba-tiba tertuju pada berita di televisi. Berita itu melaporkan bahwa polisi telah menemukan sepeda dan tas olahraga milik seorang gadis di ladang gandum. Polisi curiga bahwa kasus ini mirip dengan kasus Pia, gadis yang dibunuh 23 tahun yang lalu. Saat menonton berita itu, orang tua Sinika mengenali sepeda yang ditampilkan di TV dan langsung panik karena itu adalah milik Sinika. Timo yang juga menonton berita tampak terguncang dan meninggalkan keluarganya untuk menenangkan diri. Di tempat lain, David dan Matthias pergi ke danau terbesar di kota, tempat tubuh Pia ditemukan bertahun-tahun yang lalu. Mereka membawa tim penyelam untuk mencari keberadaan Sinika, tetapi setelah mencari mereka tidak menemukan apapun. Kemudian polisi pergi ke rumah Sinika untuk berbicara dengan orang tuanya yang sudah sangat cemas. Matthias bertanya apakah mungkin Sinika punya pacar yang membuatnya kabur dari rumah. Tetapi ibunya langsung menyangkal hal itu, mengatakan bahwa Sinika tidak punya pacar. Malam harinya Timo tidak bisa tidur karena terus memikirkan tentang gadis yang baru hilang, yaitu Sinika. Dia mulai mengingat kejadian 23 tahun yang lalu saat pertama kali dia bertemu dengan Pir. Dalam kilas balik itu, Timo terlihat sedang duduk di taman, memperhatikan anak-anak bermain air. Tak lama kemudian, Pir datang dan mereka saling berkenalan. Mereka berdua cepat menjadi akrab, tetapi dari cara mereka berperilaku, terlihat bahwa mereka berdua memiliki niat yang sangat buruk dan salah terhadap anak-anak. Kembali ke masa sekarang, Timo tampak tertekan dan berusaha menikmati waktu bersama keluarganya. Tetapi pikirannya terganggu dan dia akhirnya menelepon bosnya mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa pergi bekerja keesokan harinya. Setelah bosnya setuju, Timo memberitahu keluarganya bahwa dia ada masalah di tempat kerja yang harus segera dia selesaikan. Dia berjanji akan pulang ke rumah besok malam, lalu pergi meninggalkan rumah. Di tempat lain kita melihat seorang pria berada di mobilnya di lokasi terpencil. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Rupanya itu adalah ayah Sinika yang mencoba meneleponnya. Namun pria itu tidak menjawab telepon tersebut dan malah membuangnya. Malam itu David menerima kunjungan dari Christian, mantan detektif yang sudah pensiun. Christian membawa sebuah kotak berisi barang-barang lama yang berkaitan dengan kasus Pia, gadis yang dibunuh 23 tahun yang lalu. Christian percaya bahwa orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Sinika adalah orang yang sama yang membunuh Pia dulu. Dia yakin Sinika sudah meninggal dan tubuhnya ada di luar sana. Christian merasa hanya tinggal menunggu waktu saja sampai polisi menemukannya. Karena Christian sudah pensiun dan tidak lagi memiliki wewenang, dia meminta David untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini. Cerita kemudian beralih ke kilas balik 23 tahun yang lalu, saat Timo sering mengunjungi apartemen Pir. Suatu hari ketika mereka sedang nongkrong, Pir berbicara tentang bagaimana mereka berdua mirip dan sama-sama memiliki ketertarikan yang buruk terhadap gadis kecil. Mendengar itu, Timo merasa tidak nyaman dan menyangkal hal tersebut. Namun Pir malah menawarkan untuk menunjukkan sebuah video. Awalnya Timo marah dan ingin pergi, tetapi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tetap tinggal. Pir lalu memutar sebuah video yang sangat mengganggu, di mana seorang pria dewasa terlihat menyakiti seorang gadis kecil. Alih-alih merasa jijik atau marah, Timo justru menikmati video tersebut, menunjukkan sisi buruk dari dirinya yang tersembunyi. Di masa sekarang, polisi mulai merasa frustasi karena penyelidikan kasus Sinika tidak menunjukkan kemajuan. Jana, salah satu detektif, lalu mengambil beberapa berkas lama. Dia menunjukkan bahwa sebuah mobil merah pernah dilaporkan terlihat di dekat lokasi hilangnya Pia 23 tahun yang lalu.
Jana juga menemukan bahwa bertahun-tahun sebelumnya seorang gadis lain pernah menghilang, dan pada saat itu juga ada laporan tentang mobil merah di sekitar tempat kejadian. Jana kemudian membuat daftar sekitar 500 mobil merah yang terdaftar di daerah tersebut pada tahun 1980-an. Mendengar ini, David membuka kembali berkas lama yang diberikan Kristen. Dia melihat bahwa banyak pemilik mobil merah sudah diinterogasi, tetapi masih ada beberapa yang belum diperiksa lebih lanjut. Sementara itu di tempat lain, Timo kembali ke kota Walsen dan menemui Peer, teman lamanya. Peer yang masih bekerja sebagai penjaga taman sangat senang melihat Timo lagi setelah bertahun-tahun. Peer mengundang Timo ke rumahnya. Mereka berdua kemudian duduk di ruang tamu, tetapi suasana terasa canggung. Saat itu Timo bertanya langsung kepada Peer apa yang dia lakukan terhadap gadis yang baru saja hilang, yaitu Sinika. Peer tampak terkejut dengan pernyataan itu dan cepat-cepat menyangkal keterlibatannya. Ketika Timo menyebutkan bahwa kasus Sinika mirip dengan apa yang terjadi pada Pia, Peer menyebutnya sebagai kebetulan. Dia bersikeras bahwa apa yang dia lakukan pada Pia hanya terjadi sekali, dan dia tidak pernah melakukan hal buruk lagi sejak saat itu. Namun suasana semakin tidak nyaman. Timo merasa gelisah dan ingin pergi, tetapi Peer menghentikannya. Peer kemudian memberikan sebuah CD kepada Timo dan mengatakan bahwa itu adalah video favorit Timo. Dia menyebutkan bahwa video itu berisi gadis kecil berambut hitam yang pernah Timo sukai. Mendengar hal itu, Timo panik. Dia langsung berlari keluar dari rumah sambil membawa CD tersebut, terlihat sangat ketakutan dan bingung. Setelah beberapa waktu, Timo kembali ke kamar hotelnya dan memutuskan untuk menonton CD yang diberikan oleh Peer. Ternyata CD itu berisi video mengerikan yang sama yang pernah dia lihat 23 tahun yang lalu. Video itu membuatnya terangsang dan dia melakukan hal buruk. Namun setelah itu Timo merasa sangat malu pada dirinya sendiri dan mulai menangis. Adegan kemudian beralih ke kilas balik ke tahun 1986 saat Peer dan Timo membuang tubuh Pia. Timo saat itu menunggu di dalam mobil sementara Peer membawa tubuh Pia ke danau. Keesokan harinya Timo pergi ke taman dan duduk di ayunan sambil mengobrol dengan seorang anak kecil. Peer kemudian mendekati Timo dan mengajaknya ke apartemennya untuk menonton film. Meski ragu, Timo akhirnya setuju dan mengikutinya. Namun saat mereka hampir sampai di apartemen Peer, Timo merasa malu dan jijik dengan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melarikan diri. Setelah itu Timo yang merasa sangat bersalah pergi ke kantor polisi dengan niat untuk mengakui semuanya. Tetapi saat dia harus berbicara, dia tidak berani melakukannya dan berubah pikiran. Selanjutnya Timo pergi ke ladang gandum tempat kejadian dan dia berdiri di sana untuk beberapa saat memikirkan segalanya. Setelah itu dia mendatangi rumah Elena, ibu Pia, dengan berpura-pura menjadi seorang yang sedang mencari rumah untuk disewa. Elena dengan ramah mengizinkannya masuk. Di dalam rumah Timo berbicara dengan Elena dan mengatakan bahwa dia sedang mencari rumah di lingkungan itu. Dia bahkan menyerahkan kartu namanya kepada Elena. Ketika dia melihat foto-foto keluarga di atas meja, dia sengaja membicarakan tentang anak-anak. Elena kemudian menyebutkan bahwa putrinya dibunuh 23 tahun yang lalu. Mendengar ini, Timo meminta maaf karena telah membicarakan hal yang mungkin menyakitkan bagi Elena. Setelah percakapan singkat itu, Timo pergi ke mobilnya. Di dalam mobil, dia mulai menangis karena merasa bersalah dan sedih. Namun dari jendela rumah, Elena yang merasa curiga melihat Timo menangis di mobilnya. Kristen tiba di rumah Elena dan ternyata mereka sedang menjalin hubungan. Elena yang curiga dengan Timo tiba-tiba mengatakan kepada Kristen bahwa pria yang membunuh putrinya baru saja datang ke rumahnya. Dia lalu memberikan kartu nama Timo kepada Kristen. Sementara itu David dan Jana, dua detektif, sedang berkeliling kota untuk menginterogasi pria-pria yang memiliki mobil merah pada tahun 1980-an. Namun di tengah penyelidikan, David menerima panggilan mendesak dan harus pergi. Jana melanjutkan tugasnya sendirian dan mengunjungi rumah Peer untuk mengajaknya berbicara. Di sisi lain, Timo pergi ke danau tempat tubuh Pia dulu dibuang. Dia duduk di sana dan dalam diam merenungi semuanya. Saat itu dia menerima telepon dari istrinya Julia, yang terdengar kesal karena Timo belum pulang ke rumah selama 3 hari. Julia juga memberitahunya bahwa salah satu putri mereka jatuh dari trampolin, membuat Timo merasa sangat emosional. Dia meminta untuk berbicara dengan putrinya. Tetapi sebelum itu terjadi, Julia tiba-tiba berkata bahwa ada seseorang di pintu rumah mereka dan langsung menutup telepon. Ternyata orang yang datang ke rumah mereka adalah David dan Kristen. Mereka tiba untuk menginterogasi Timo tentang apa yang terjadi. Di tempat lain, Jana sedang berbicara dengan Peer dan bertanya apakah dia pernah memiliki mobil merah antara tahun 1982 dan 1986. Peer membenarkan bahwa dia memang memiliki mobil merah, tetapi dia sudah menjualnya sejak lama. Sekarang dia hanya menggunakan sepeda motor.
Jana kemudian memberitahu bahwa pertanyaan ini terkait dengan seorang gadis yang hilang. Dia bertanya di mana Peer berada pada tanggal 8 Juli. Mendengar ini, Peer terlihat gugup. Dia meminta izin untuk pergi mengambil sesuatu. Sementara itu di rumah Timo, istrinya Julia mendapati banyak pertanyaan dari David dan Kristen tentang suaminya. Julia mengatakan bahwa Timo saat ini sedang berada di luar kota untuk urusan kerja, tetapi dia tidak tahu di hotel mana Timo menginap. Kristen lalu pergi ke kamar mandi dan saat itu Julia melihat kartu nama Timo di tangan David. Hal ini membuat Julia gugup dan bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun David hanya menjawab bahwa ini adalah masalah yang sulit dijelaskan. Kembali ke rumah Peer. Peer terlihat mengambil buku hariannya dari laci. Dia juga mengambil sebuah pisau kecil dan menyembunyikannya. Peer kemudian mendekati Jana dan mulai menceritakan apa yang dia lakukan pada tanggal 8 Juli. Seperti yang tertulis di buku hariannya, Jana meminta untuk melihat buku harian itu. Dan Peer dengan enggan menyerahkannya, namun dia juga mempersiapkan diri dengan tangannya berada di dekat saku pisau, seolah siap menyerang kapan saja. Di sisi lain, David bertanya kepada Julia tentang masa lalu Timo. Julia memberitahunya bahwa Timo dulu tinggal di Walsen saat masih menjadi mahasiswa. Dia juga mengatakan bahwa Timo pindah dari Walsen ke kota mereka pada tahun 1986, di mana mereka bertemu dan menikah. Julia menambahkan bahwa Timo bahkan mengganti nama belakangnya setelah meninggalkan Walsen, karena dia tidak menyukai nama belakang aslinya. Sementara itu, Jana selesai memeriksa buku harian Peer, tetapi dia tidak menemukan hal mencurigakan di dalamnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi dari sana. Peer terlihat lega meskipun suasana masih tegang. Di sisi lain, Julia dan David mencari Kristen, dan ternyata Kristen ada di kantor Timo. Di sana, dia sedang memeriksa komputer Timo. Kristen kemudian menunjukkan kepada mereka video mengerikan yang dia temukan di salah satu folder milik Timo. Video tersebut berisi konten yang sangat buruk dan tidak pantas tentang anak-anak. Melihat ini, Julia merasa sangat mual dan shock. Dia tidak pernah tahu bahwa suaminya Timo adalah seorang pria yang menyimpan rahasia mengerikan seperti itu. Dia sangat terpukul, karena selama ini dia tidak menyadari sisi gelap suaminya. Sementara itu, Timo masih berada di tepi danau. Dia duduk di sana, merenungkan semua hal yang telah dia lakukan. Dengan perasaan bersalah yang sangat mendalam, Timo akhirnya membuat keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian polisi tiba di lokasi dan menemukan mobil Timo di tepi danau. Mereka kemudian mengangkat mobil tersebut dan menemukan tubuh Timo yang sudah tidak bernyawa di dalamnya. Melihat kejadian ini, Kristen merasa bahwa akhirnya dia berhasil memecahkan kasus yang sudah menjadi beban pikirannya selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa kasus Pia dan Sinika akhirnya mendapatkan jawaban. Berita tentang hal ini dengan cepat menyebar. Laporan berita mengungkapkan bahwa pelaku kasus Pia dan Sinika akhirnya teridentifikasi setelah bertahun-tahun dan kasus ini pun dianggap selesai. Keesokan harinya, seorang pria tua sedang berenang di sebuah danau di daerah lain. Namun saat berenang, dia tanpa sengaja menemukan tubuh seseorang di dalam air. Ternyata itu adalah tubuh Sinika. Polisi segera datang dan mengambil jasadnya, lalu memberitahu orang tua Sinika tentang kabar tragis tersebut. Orang tua Sinika sangat sedih saat mendengar berita ini. Ketika orang tua Sinika berada di ruang otopsi, David sang detektif meninjau kembali bukti-bukti lama. Dia menemukan foto handphone milik Pia, yang merupakan salah satu barang bukti dari kasus 23 tahun yang lalu. David juga mendengarkan rekaman suara dari seorang anak laki-laki yang menjadi saksi saat itu. Anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa handphone itu dilempar keluar dari jendela penumpang mobil. Hal ini membuat David menyadari bahwa ada lebih dari satu orang di dalam mobil tersebut. Artinya Timo tidak bekerja sendirian. David kemudian pergi ke bosnya Matthias untuk memberitahukan temuannya. David yakin bahwa ada orang kedua yang terlibat dalam kejahatan ini dan bahwa orang tersebut masih bebas. Namun Matthias menolak teori ini dan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Dia menyatakan bahwa DNA Timo sudah cocok dengan DNA yang ditemukan di handphone Pia, dan ini cukup membuktikan bahwa Timo adalah pelakunya. Matthias juga menambahkan bahwa Timo adalah seorang pedofil yang bahkan mengubah nama belakangnya untuk menyembunyikan masa lalunya. Namun David semakin bingung ketika dia mengetahui bahwa Sinika dibunuh tetapi tidak mengalami serangan seksual. Hal ini membuat David bertanya-tanya, mengapa seorang pedofil akan melakukan tindakan seperti itu tanpa alasan? Dia mulai berpikir bahwa ada maksud lain di balik pembunuhan ini. David kemudian menyusun teori baru. Menurutnya pada tahun 1986, Timo tidak bekerja sendirian. Dia yakin bahwa ada orang kedua yang melakukan kejahatan itu bersama-sama dengan Timo. Setelah Timo menghilang, orang kedua ini mungkin merasa kesepian dan ingin memanggil Timo kembali ke kota.
Oleh karena itu dia merekayasa ulang pembunuhan tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama seperti yang terjadi pada Pia. Namun Matthias tetap menolak untuk mempercayai teori David. Mereka mulai berdebat, dan perdebatan tersebut akhirnya berubah menjadi perkelahian fisik. Akhirnya David diskor dari pekerjaannya karena tindakannya yang dianggap tidak profesional. Di akhir adegan terlihat sebuah mobil masuk ke dalam garasi. Ternyata mobil itu adalah mobil yang sama dengan yang digunakan oleh pembunuh Sinika. Pierre keluar dari mobil itu mengungkap bahwa dialah pelaku yang sebenarnya. Pierre kemudian menyerahkan kunci mobil tersebut kepada seorang tetangga perempuan. Rupanya dia hanya meminjam mobil itu dari tetangganya. Saat itu tetangganya sedang membaca koran, dan dia bercerita tentang berita terbaru. Dia memberitahu Pierre bahwa Timo, seorang tersangka pedofil, telah bunuh diri. Mendengar berita ini, Pierre terlihat sangat sedih dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka atau menginginkan Timo bunuh diri karena perbuatannya. Film ini berakhir dengan Pierre kembali ke apartemennya. Dia duduk sendirian, merasa sedih dan berduka atas kematian temannya, Timo. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film The Silent tahun 2010. Di mana film ini mengisahkan tentang penyelidikan atas dua kasus pembunuhan yang mirip, tetapi terjadi dalam rentang waktu 23 tahun. Pada tahun 1986, seorang gadis kecil bernama Pia diculik, diperkosa, dan dibunuh oleh seorang pria bernama Pierre Summer saat ia sedang bersepeda di pedesaan. Seorang saksi mata, Timo Friedrich, melihat kejadian itu tetapi tidak melaporkannya karena terlibat dalam aksi tersebut. 2 dekade kemudian, pada hari ulang tahun pembunuhan pertama, seorang gadis remaja bernama Sinika hilang di tempat yang sama, dan tanda-tandanya menyerupai kejahatan yang terjadi pada Pia. Peristiwa ini mengguncang masyarakat setempat dan polisi kembali membuka kasus lama yang tidak pernah terpecahkan. Oke, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.